pagi, saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bangun dari tempat tidur dan kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang terkasih, ketika kita memperhatikan keadaan saat ini, dampak pandemik yang diperkirakan akan semakin berkepanjangan, perang Rusia dan Ukraina yang saat ini tak kunjung reda, langsung disusul lagi dengan perang Hamas Israel, krisis energi dan bahan pangan. Inilah kenyataan hidup yang dialami oleh kita manusia secara global saat ini. Harus disadari kenyataan ini pahit, melahirkan kegetiran dan kesakitan bagi kehidupan kita. Semua kenyataan ini dapat saja menghilangkan harapan manusia, tidak terkecuali saya dan saudara. Betapa tidak, dampak dari kenyataan pahit ini sangat terasa di tahun 2023 ini. Ada banyak perusahaan yang sudah memberhentikan atau mempensiunkan dini karyawannya. Jadi sangat bersyukur jika di tengah situasi sulit ini kita masih tetap bekerja atau punya penghasilan tetap. Saudara, kenyataan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para ekonom di tahun-tahun sebelumnya. Hampir seragam para ekonom mengingatkan bahwa untuk menghadapi keadaan krisis ini perlu kehati-hatian dalam penggunaan uang. Namun peringatan ini tidak banyak yang peduli. Mereka tetap menikmati kehidupan seolah sebuah resesi dan krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kesadaran bahwa saat ini kita tidak sedang baik-baik saja hanya terjadi pada segelintir orang. Mungkin ada benarnya ungkapan yang berkata, ketika air belum menutup leher dan kemudian naik sampai menutup kepala, kebanyakan manusia masih santai. Namun ketika manusia sudah terjebak dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa, di situ baru sadar bahwa krisis sedang terjadi. Namun bisa dikatakan kesadaran mereka sudah sangat terlambat. Saudara, kesadaran yang terlambat dimanapun pasti memakan korban. Orang-orang yang menganggap segala sesuatu baik-baik saja sama halnya dengan orang-orang yang tidur. Mereka terlena dan tidak peduli. Maka dari itu Paulus berucap kepada jemaat di Roma, bangun, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tempat tidur. Meskipun kalimat ini adalah dalam rangkaian pesan moral dalam tatanan kehidupan bernegara, Paulus mengingatkan bahwa bangun berarti tidak terlena dan terbawa arus oleh moralitas yang rendah yang sedang melanda masyarakat Roma. Orang percaya tidak boleh ikut-ikutan dalam dosa berjamaah. Orang percaya harus selalu siap sedia menampakkan diri sebagai pengikut Tuhan. Bangun berarti terjaga, sadar dan selalu waspada. Tidak boleh lengah dan terkecoh dengan tawaran yang tampaknya menggiurkan dan menyenangkan. Saudara, bangun dan terjaga bukan dalam arti bahwa kita tidak tidur-tidur atau terus merenung dan menjaga diri tanpa berbuat apapun. Bukan demikian yang dimaksudkan Paulus. Ia hendak menyampaikan pesan bahwa masing-masing orang percaya mengupayakan hidup bernilai di tengah kemerosotan moral yang terjadi di kalangan banyak orang. Hidup yang bernilai itu adalah hidup yang punya spesifikasi anak Tuhan. Masing-masing kita harus mengembangkan hidup yang bernilai abadi bagi Tuhan. Dan tentu saja menanggalkan kehidupan yang tidak bernilai abadi, kehidupan yang mubazir, yang ditandai dengan pemuasan nafsu duniawi, dengan menjebakkan diri pada kehidupan dan moralitas yang rendah.
Saudara, kesadaran akan krisis telah terbukti menyelamatkan banyak orang dari korban sia-sia. Jika dalam urusan duniawi saja kita diminta untuk bangun dan siap sedia, betapa lebih pentingnya siap sedia untuk urusan kehidupan yang kekal. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, selalu terbangun atau waspada atas pergaulan yang membawa hidup kita pada kemerosotan. Bukan semata menghindari kesenangan duniawi, namun bagaimana saat ini kita lebih memberi perhatian untuk membangun manusia yang berkualitas, mencerminkan citra Allah di dunia ini dengan menghadirkan kebajikan dalam setiap sikap dan keputusan hidup kita. Dan biarlah yang kita jalani hari ini merupakan hari yang penuh kewaspadaan yang tinggi dan siap menebar kebajikan yang bersumber dari Tuhan. Karena kita menyadari bahwa waktu Tuhan adalah saat ini dan tidak menunggu nanti untuk waspada atas pengaruh-pengaruh dan hal-hal yang tidak baik di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk selalu waspada, berjaga-jaga, tidak boleh tidur dan tetap bangun untuk mengantisipasi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pengaruh dan membawa kami di dalam pusaranya. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak Tuhan yang tetap menampilkan kualitas sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah pusaran pengaruh yang membawa kami untuk mengikut. Bapa, tolong juga kami agar di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kami tetap menghadirkan kebajikan. Dalam kesulitan sekalipun, kami tetap menebar hal-hal baik yang berdampak kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami dan juga untuk kelangsungan hidup kami. Biarlah setiap keputusan dan sikap kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami mampu melakukannya sebagai ekspresi kesiapsiagaan dan kewaspadaan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.